teman-teman, jadi diskusi kita kali ini itu akan sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena ini akan mengangkat satu fenomena yang lagi tren saat ini, ya. Kalau saat ini sangat tren saya bilang, kenapa? Karena terus terang saja saya juga baru familiar dengan kata-kata work from home, gitu ya. Work from home. Padahal sebetulnya istilah work from home yang saya baca itu sudah dikemukakan tahun 2004 ya oleh Tracy Crosby dan Jen Moore pada artikel yang berjudul Work Life Balance dan Working from Home. Jadi di dalam artikelnya itu dia mengungkapkan bahwa yang disebut dengan work from home itu sebetulnya adalah kita bekerja dari rumah dan tetap dibayar. Plus waktu kerjanya itu minimal 20 jam per minggu. Ya. Dengan demikian, sebetulnya tujuannya adalah supaya orang lebih seimbang antara waktu kerja dengan kehidupan di rumah. Jadi memang ada beberapa keuntungan yang dikemukakan oleh penulis itu, seperti misalnya terhindar dari gangguan lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja meningkat, work-life balance meningkat, diharapkan seperti itu ya, jadi waktu lebih fleksibel gitu ya. Di beberapa organisasi yang saya ketahui, itu pun juga masih menerapkan work from home sampai dengan saat sekarang. Ya, masih menerapkan work from home. Namun di sisi lain, teman-teman, ini beberapa faktor negatif yang muncul. Salah satunya adalah motivasi kerja. Ya, motivasi kerja. Kita tidak tahu seperti apa pengaruh motivasi kerja di dalam work from home itu. Namun pada kesempatan ini dari narasumber kita yaitu Mbak Lita Dwi Putri, ini adalah alumni Untar yang akan memaparkan kajian ilmiahnya ya dari tesis yang diambil itu terkait dengan peran burnout terhadap task performance, tetapi di tengah-tengahnya nanti akan ada work engagement ya. Jadi nah burnout dan task performance ini nanti juga akan dikaji oleh Ibu Veronica Wulandari dari sisi praktisnya ya. Karena kita hadirkan di sini adalah para alumni yang memang punya pengalaman di praktis. Ibu Veronica Wulandari, beliau juga adalah seorang praktisi gitu ya. Dan beliau akan ungkapkan nanti bercerita Bu Wulandari ya mengenai kondisi nanti di salah satu perusahaan media gitu ya, supaya mengkaitkan nanti antara kajian dari Mbak Lita oleh Ibu Wulan gitu ya. Nah, pada akhir sesi kita itu Pak Tommy, Dr. Tommy akan bungkus ya. Jadi bungkus antara apa yang ditemukan oleh Mbak Lita dengan yang akan diceritakan atau disampaikan oleh Ibu Wulan. Karena dari sisi praktis dan dari sisi kajian ilmiahnya Mbak Lita, apakah nanti akan ada gap lah istilahnya kalau kita kemukakan, apakah nanti ada gap data data teoritisnya yang diungkapkan oleh Mbak Lita dengan data empiris yang nanti akan diungkapkan oleh Mbak Wulan. Nah, gap inilah barangkali mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Ya, kita diskusikan ada apa sebetulnya. Makanya nanti Pak Tommy akan banyak kaji nanti dari teori konservasi ya Pak Tommy ya, dari teori konservasi sumber daya ya, conservation of resources di dalam mencapai target kerja ya. Nah, agenda kita hari ini itu ada dua, karena pertama itu akan berbicara mengenai prioritas. Bicara mengenai prioritas berarti kita berbicara mengenai urgensinya dan importantnya. Jadi urgent nggak sesuatu itu dan penting apa tidak. Nah ini banyak teman-teman di praktisi sebetulnya istilah-istilah ini diungkapkan dalam jenis-jenis pelatihan time management gitu ya. Kemudian yang kedua agenda kita itu adalah bagaimana meminimalkan burnout dan memaksimalkan keasikan bekerja. Nah itu nanti akan diungkapkan dan dipaparkan oleh tiga narasumber kita yang sangat beken itu. Namun supaya saya tidak terlalu banyak bicara, ya nanti pembukanya malah terlalu banyak sehingga dengan demikian biasanya kalau tiga narasumber waktu kita kurang gitu ya. Jadi saya akan akan bacakan dulu dari CV ketiga narasumber kita. Silakan
Sishar, tayangkan untuk mendapatkan kredibilitinya. Jadi kita lihat dulu narasumber kita seperti apa. Yang pertama ini, wah di saya belum muncul tuh Mbak Artina. Nah, ini adalah Mbak Ulandari, ya sarjana psikologi, CBC ini certified untuk course kelihatannya ya Mbak Ulan ya. Jadi beliau ini adalah alumni dari Gajah Mada University, ya. Jadi lulusan psikologi dari UGM. Kemudian riwayat pekerjaan, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, teman-teman, beliau ini sekarang sebagai GM Operation di Tribun Network Kompas Gramedia, ya. Dan ini tampaknya belum 1 tahun nih, Bu Ulan di Belum, sini ya. baru. 2017 sampai 2022 ini adalah sebagai Human Resource dan GA Corporate Head di Modern Multiarta. Agustus 2017 sampai Oktober itu adalah Human Resource Management Consultant, Associate dan freelance gitu ya. Tapi sebelumnya beliau 2003 sampai 2017 itu juga berkecimpung di Group of Magazine Kompas Gramedia. Ya posisi banyak nih, Strategic Management, General Management HR dan GA, HR Manager, Training Development Supervisor, Recruitment Selection Supervisor, Recruitment Selection Officer juga nih gitu ya. Nah, ini sebelumnya beliau juga sudah bergabung dengan Kompas Gramedia. Kemudian September 2002, Februari 2003 itu di PT Karya Putra Surya Gemilang sebagai recruitment officer. 2001-2002 itu guidance and counseling teacher, Larminus School gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menghubungi Mbak Ulan, silakan boleh diklik ini ya, data di atas data pribadinya. Banyak nanti bisa tanya ke beliau ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis, karena operation GM itu tahu semuanya bagaimana mengoperasikan Tribun Network Kompas Gramedia. Kira-kira gitu ya Mbak Ulan ya. Nanti sambil jalan minta tolong nanti Mbak Ulan ceritakan nanti bagaimana apa namanya burnout atau barangkali engagement atau task performance di dalam keseharian yang bisa kita nanti diskusikan. Itu ya Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan. Ya kita kasih applause dulu dong Mbak Ulan, kasih reaksi dulu teman-teman. Terima kasih Pak Ya, Made. baik. Kemudian narasumber kita yang kedua, ini adalah Mbak Lita Dwi Putri, Magister Psikologi Psikolog. Pendidikan beliau, sarjananya adalah dari Universitas Atmajaya, Jakarta, sarjana psikologi. 2022 itu berhasil menyelesaikan program Magister Psikologi, psikolog dari Universitas Tarumanegara. Terhadap pekerjaannya Mbak Lita, 2015-2017 adalah Junior Assistant Koordinator Asia Pasifik. 2017-2019 adalah Recruitment and Training Staff PT Topindo Atlas Asia, Will Top One Indonesia gitu ya. 2019 sampai 2021 Recruitment and Learning Development Supervisor PT Topindo juga Atlas Asia. Kemudian Januari sampai dengan sekarang 2021 ya, itu ada HR Assistant Manager di PT Topindo Atlas Asia. Jadi beliau dari 2017 sampai 2021 itu adalah di PT Topindo Atlas Asia gitu ya. Jadi kontak pribadinya silakan, nanti kalau yang tertarik dengan hal sifatnya engagement terkait dengan task performance atau burnout, monggo silakan email Mbak Litanya. Terima kasih Sis Sartina, kita kasih reaksi, kasih applause ya ke Mbak Lita, pembicara kita terkait dengan task performance. Yang ketiga ini saya rasa nggak usah diperkenalkan lagi ini. Kalau sudah sangat terkenal di forum diskusi. Pak Tommy, terima kasih banyak. Ini Dokter Tommy. Oh bener di close ya, Artina ini. Sudah terkenal Pak Tommy itu. Iya, sudah terkenal ini. Tapi karena perannya sebagai pembicara, mau tidak mau saya tetap perkenalkan gitu ya, teman-teman semua. Dr. Tommy Siasa ini adalah psikolog ya. Jadi semua ini dari alumni Universitas Indonesia, baik program doktor S3-nya psikologi, S2-nya adalah administrasi SDM Universitas Indonesia, dan 97 beliau berprofesi psikologi di UI, dan S1-nya juga ini dari UI. Jadi semua dari S1 sampai dengan S3 ini adalah dari Universitas Indonesia. Pekerjaan Pak Tommy itu adalah psikolog,
ya. Psikolog berarti dari 1999 sampai dengan sekarang dia psikolog ya. Kemudian dosen, peneliti juga, beliau banyak di Untar nih sekarang ya. Jadi terkait dengan pengukuran psikologi atau perilaku kerja, apa namanya, Pak Tommy tekun itu di samping apa namanya penelitian-penelitian yang lain yang banyak Pak Tommy bimbing mahasiswa. Termasuk salah satu saya adalah bimbingannya Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy ya. Beliau di Ketua Program Studi S2 Psikologi itu 2014 sampai dengan 2022 ya, dan Ketua Program Studi Psikologi Jenjang Magister untuk sains ini ya di Untar dari 2022 sampai dengan saat ini. Hobinya, waduh, living value in silent. Pak Tommy ini suka meditasi berarti Pak Tommy. Karakter strength signature adalah apa namanya? Judgment, creativity, zest, hope, dan spirituality. Wah, luar biasa Pak Tommy ini ya. Baik, kita kasih plus kepada pembicara kita, Dr. Tommy Suyasa, psikolog. Terima kasih, Sis Hartina. Ya, baik, itu saja teman-teman. Ini saja waktu saya membacakan ketiga narasumber kurang lebih sudah 15 menit. Ya, Mbak Haya, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Haya? Pesan-pesan apa gitu? Asal jangan pecel lele atau pecel ayam di sini, Mbak Haya. Sudah Pak, lanjut Sudah. ke Lanjut saja narasumber. kita ya. Oke, gaskan terus Mbak Lita. Ya, silakan saya kasih kesempatan sekarang Mbak Lita Dwi Putri untuk menyampaikan kajian ilmiahnya bagaimana peran burnout terkait dengan task performance dan di dalamnya itu ada work engagement-nya. Silakan Mbak Lita, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Lita sebelum narasumber yang lainnya. Silakan Mbak Lita. Ya, oke, baik Pak Made. Terima kasih untuk perkenalannya ya Pak Made, luar biasa sekali untuk introduction-nya. Ya, jadi saya panggilnya apa ya ini ya? Brosis ya, boleh ya? Brosis ya, boleh. Brosis ya, biar jiwanya semakin muda begitu ya Pak ya. Iya, Oke, mantap baik. itu. Oke, izinkan saya share screen dulu ya untuk slide saya. Oke, sudah Oke, terlihat? sudah, Mak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi ini yang saya tampilkan itu memang judul artikel yang saya publikasikan di ICBSH di Maret 2022 kemarin. Jadi untuk judul bahasa Inggrisnya Which Burnout Dimension Plays the Most Significant Role on Task Performance. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dimensi burnout manakah dengan peran paling signifikan terhadap task performance gitu. Nah, kalau dilihat di sini memang variabelnya ada dua ya, ada burnout sama task performance. Tapi seperti yang tadi Pak Made sempat jelaskan bahwa sebenarnya nanti kajian itu ada melibatkan satu variabel lagi, ya, yaitu work engagement seperti itu. Nah, ini saya lanjut saja. Oke, jadi memang betul fenomenanya itu berangkat dari pandemi, ya, pandemi yang kemudian mewajibkan rekan-rekan karyawan untuk mau tidak mau melakukan work from home gitu ya. Mungkin ada sebagian yang merasa work from home itu lebih efektif gitu ya, lebih membuat puas, meningkatkan kepuasan kerja, tapi di sisi lain memang ada tantangannya juga nih untuk work from home gitu. Misalnya mungkin untuk karyawan yang sudah berkeluarga misalnya ya. Jadi ketika bekerja di rumah ada tercampur juga nih dengan urusan rumah tangga ya, misalnya urusan anak gitu ya. Barangkali juga kebetulan anak-anak juga pada saat pandemi juga tidak sekolah tatap muka gitu ya. Jadi mereka juga sekolah dari rumah sehingga sebagai mungkin karyawan-karyawan yang sudah menjadi orang tua juga harus membantu anak-anaknya nih untuk sekolah gitu ya dari rumah. Kemudian di sisi lain juga ada tantangan juga nih mengenai mungkin sinyal internet ya yang sulit. Kemudian mungkin ada juga rekan-rekan yang lebih senior ya biasanya itu juga lebih prefer untuk melakukan meeting tatap muka dan tidak terbiasa untuk melakukan meeting secara daring menggunakan Zoom gitu. Mungkin ada yang lebih suka bisa melihat body language-nya, bisa mendengarkan intonasi suaranya. Dan perubahan-perubahan ini ada yang mengharuskan karyawan untuk melakukan adaptasi. Dan dalam prosesnya memang menjadi tantangan ya, sehingga
muncul keluhan-keluhan misalnya seperti bosan atau mungkin stres gitu ya tentang tuntutan pekerjaannya tetap, bahkan mungkin lebih gitu ya karena ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan akibat WFH, tapi kondisinya itu terbatas gitu ya, kondisinya itu ada kekurangan lah, tantangan tersendiri. Sehingga itu yang menyebabkan rekan-rekan karyawan mulai merasa tidak bisa fokus nih, tidak semangat gitu ya, karena harus menghadapi perubahan tersebut. Mereka mungkin sesekali ingin lepas dari pekerjaan, gitu. Lepas dari situasi yang membuat mereka stres berkepanjangan. Gitu. Dan akibatnya tentunya dengan adanya pekerjaan yang terbengkalai, terjadilah penurunan kecepatan kerja, kemudian mungkin dihubungin juga makin sulit gitu ya. Nah, kalau dilihat dari fenomena ini memang ada 3 kata kunci di sini. Dari stres, kemudian stres berkepanjangan, kemudian tidak semangat, kemudian ada penurunan kecepatan kerja yang kemudian kita olah menjadi istilahnya itu di dalam kajian ini adalah burnout, work engagement, dan task performance. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, saya coba lihat dulu studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan 3 variabel ini gitu. Di sini saya tampilkan ada 4 key articles ya dari Demerotti et al. Di tahun 2014, kemudian Bang Enrio di tahun 2017 yang mengkaji hubungan antara burnout dengan task performance gitu. Jadi dilihat bahwa burnout, sindrom kelelahan secara psikologis ini memiliki peran yang signifikan terhadap kualitas kinerja karyawan gitu. Walaupun memang mungkin antar artikel jurnal itu mereka ada memberikan hasil yang berbeda mengenai seberapa signifikan sih masing-masing dimensi dalam burnout ini terhadap task performance. Kemudian yang di artikel yang ketiga membahas mengenai hubungan antara burnout dengan work engagement. Gitu. Jadi di mana burnout sebagai kelelahan psikologis ini dapat mempengaruhi tingkat keasikan kita dalam bekerja, yaitu work engagement. Kemudian yang terakhir dari Van Wingerden and Poel di tahun 2017 juga menjelaskan peran work engagement terhadap task performance, di mana semakin asik kita bekerja, semakin terikat kita dengan pekerjaan, maka kualitas kinerja kita akan menjadi lebih baik, gitu ya, atau meningkat. Oke, jadi berangkat dari fenomena tadi, kemudian berangkat dari key articles yang sebelumnya, untuk kerangka kajian ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini burnout ini dibagi terdiri atas 3 dimensi gitu ya. Jadi ada emotional exhaustion, kemudian ada cynicism, sama professional inefficacy. Ini yang nanti akan saya jelaskan seperti apa sih ciri-cirinya di slide berikutnya gitu. Nah, kita melihat bagaimana masing-masing dimensi burnout ini itu mempengaruhi task performance melalui work engagement. Jadi bagaimana burnout ini mempengaruhi tingkat keasikan kita dalam bekerja yang kemudian mempengaruhi pada ujungnya ke task performance-nya karyawan. Seperti itu. Nah, saya sedikit refresh dulu ya mengenai teori burnout ini gitu. Jadi seperti yang tadi saya sempat jelaskan bahwa burnout ini terdiri atas 3 dimensi gitu ya. Ada emotional exhaustion, ada cynicism, sama professional inefficacy. Nah, kalau emotional exhaustion itu memang secara dalam bahasa Indonesia itu kelelahan secara emosional ya. Jadi kalau misalnya brosis atau rekan-rekan karyawan itu merasa aduh bangun pagi aja udah lelah gitu ya. Kemudian pas selesai kerja juga capek banget, terus kerja selama katakan misalnya 8 jam sehari itu kayak benar-benar tantangan banget, benar-benar bikin terkuras gitu ya, tenaga terkuras. Nah, itu mungkin salah satu tanda-tanda kita mengalami emotional exhaustion. Kemudian yang kedua ada cynicism. Jadi cynicism di sini yang dimaksud adalah sikap tidak minat gitu ya, menjaga jarak dengan pekerjaan kita ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Mungkin salah satunya misalnya dengan rekan kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mulai merasa pengen
apa istilahnya menjauh dulu, atau bahkan lebih merasa kayak pekerjaan ini apa ya yang saya kerjakan ini ada manfaatnya nggak sih, ada kegunaannya nggak sih gitu ya, mulai meragukan ataupun misalkan udah lelah nih kemudian ada rekan kerja WhatsApp atau rekan kerja telepon gitu ya, tuh rasanya males banget gitu ingin menjaga jarak. Nah itu mungkin salah satu tanda kita mengalami cynicism. Kemudian yang ketiga adalah professional inefficacy. Jadi inefficacy di sini adalah di mana kita karyawan merasa tidak mampu gitu ya, mempersepsikan mereka dirinya tuh tidak mampu, kinerjanya menurun gitu ya, tidak sanggup untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi ini adalah 3 dimensi dari burnout. Kemudian yang selanjutnya adalah task performance. Mungkin di sini proses dan rekan-rekan juga sudah familiar ya. Jadi task performance di sini artinya adalah kemampuan, kompetensi atau kemahiran individu atau karyawan dalam melaksanakan tugas inti dari pekerjaannya, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan job desk-nya. Oke, kemudian work engagement atau bahasa Indonesianya adalah keasikan dalam bekerja. Ya, seperti yang dilihat di definisinya, work engagement adalah kondisi positif berkaitan dengan pekerjaan. Nah, di sini juga ada 3 dimensi nih. Jadi work engagement ada 3 dimensi, vigor, dedication, dan absorption gitu ya. Jadi kalau vigor ya kita karyawan merasa bertenaga, semangat gitu ya untuk melakukan pekerjaannya. Dedication karyawan memberikan kontribusi lebih gitu ya. Istilahnya dia bangga dengan pekerjaannya. Kemudian absorption ketika karyawan fokus, jadi kayak lupa waktu gitu ya ketika mengerjakan pekerjaannya. Terasa waktu tuh berjalan cepat. Oke. Nah, tentunya ketika kita membahas mengenai hubungan antar variabel itu harus didasari oleh teori gitu ya. Jadi di kajian ini digunakan 2 teori. Yang pertama adalah conservation of resources dari Hopewell. Kemudian yang kedua adalah broaden and build theory of positive emotion dari Fredrickson. Mungkin saya jelaskan sedikit saja ya. Jadi conservation of resources ini memang melibatkan atau menjelaskan prinsip bahwa kita sebagai karyawan itu punya energi, namun ketika energi kita terkuras gitu ya, kita akan berusaha untuk menjaga energi kita dengan menghindari aktivitas atau pekerjaan yang bisa membuat energi kita semakin berkurang gitu. Kemudian untuk broaden and build theory of positive emotion, prinsipnya sih memang berkaitan dengan emosi positif yang ternyata bisa membantu karyawan memberikan kinerja yang lebih baik gitu ya. Jadi ketika karyawan itu merasakan emosi positif, merasakan semangat ketika bekerja, itu mereka akan lebih all out gitu ya, lebih kreatif, lebih bisa memberikan lebih, jadi kinerjanya lebih baik. Oke. Oke, saya lanjut mulai ke metode ya. Jadi mungkin ada gambaran mengenai partisipan kajian penelitian ini gitu. Jadi total subjeknya itu total partisipannya ada 185 orang. Terdiri dari 121 perempuan dan 64 laki-laki. Kemudian rentang usianya adalah 20 sampai dengan 54 tahun dengan rata-rata usia sekitar 28 tahun. Kemudian, nah ini dari segi tingkat pendidikan, mostly sebagian besar sarjana S1 ya. Kemudian untuk lama kerjanya itu sebagian besar ada 2 ya, ada 2 kelompok yang besar. Jadi dari masa kerja 3 bulan sampai dengan di bawah 1 tahun, ada lagi yang 1 tahun sampai dengan di bawah 2 tahun. Ini 2 kelompok lama kerja yang paling banyak. Kemudian dari segi level jabatan memang sebagian besar itu staff ya, kemudian diikuti dengan supervisor. Nah ini jumlah hari bekerja WFO ya, jadi ini jumlah mereka WFO. Jadi mostly kebanyakan adalah yang work from home setiap hari full, tidak ada WFO gitu ya. Kemudian yang kedua terbesarnya itu adalah yang 3 hari WFO. Jadi kalau misalnya dia 5 hari kerja dalam seminggu, berarti 2 hari WFH gitu ya. Kemudian ini adalah pengukuran yang dipakai dalam kajian ini
ada 3 alat ukur ya, sesuai jumlah variabelnya. Jadi yang pertama itu adalah individual work performance questionnaire. Saya menggunakan subskala task performance. Di sini ada 4 item. Kemudian yang kedua adalah pengukuran untuk burnout. Ya, jadi karena memang tadi kajian burnout-nya itu menggunakan teori dari Maslow, kita pakai juga alat ukur dari Maslow, yaitu Maslow Burnout Inventory untuk general survey. Gitu ya. Jadi totalnya di sini ada 14 item. Kemudian yang ketiga untuk work engagement ya. Jadi Utrecht Work Engagement Scale dari Scoville. Ini saya gunakan yang versi short ya, versi ringkasnya yang 9 item. Oke, ini adalah gambaran masuk ke hasilnya ya. Jadi gambaran deskriptifnya. Jadi memang kita lihat di sini bahwa masing-masing variabel itu berkorelasi signifikan satu sama lain. Seperti itu. Memang yang paling tinggi rata-ratanya dari 3 dimensi burnout, kita lihat di nomor 3, 4, dan 5 itu adalah yang paling tinggi emotional exhaustion. Nah, namun menjawab kembali nih pertanyaan dari judul gitu ya, dari ketiga dimensi burnout, mana sih dimensi yang paling berperan signifikan terhadap task performance? Di sini kita bisa lihat dari koefisien, PET koefisiennya gitu ya, di mana yang paling besar itu ada di, sorry saya tandai juga ya, itu ada di professional inefficacy ya, minus 0,751. Kemudian untuk yang pengerahan terhadap work engagement itu ada di professional inefficacy juga. Artinya, jadi ketika karyawan itu merasa dirinya tidak mampu, dirinya kurang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka itu dapat mempengaruhi, dapat berperan secara signifikan terhadap kualitas kinerjanya yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua nih. Tadi kita sempat melibatkan variabel work engagement sebagai mediator ya tadi itu. Nah, sebenarnya apakah ketiga dimensi dari burnout ini ketika berperan terhadap task performance memang dipengaruhi atau dijembatani oleh work engagement gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ternyata dari emotional exhaustion, kemudian dari cynicism, professional inefficacy, hanya cynicism yang dimediasi secara penuh oleh work engagement. Artinya rekan-rekan karyawan yang memang merasa ingin menjaga jarak gitu ya, sudah tidak minat, sinis atau memiliki penilaian yang kurang terhadap signifikansi pekerjaannya, dia akan menurunkan keasikan dalam bekerja itu akan turun, yang kemudian berujung pada kualitas kinerjanya. Jadi terjawab seperti itu bahwa dimensi, sorry. Nah, jadi terjawab bahwa kesimpulannya ketiga dimensi burnout berperan negatif dan signifikan terhadap task performance dan work engagement. Kemudian dari dimensi burnout tersebut, professional inefficacy yang memiliki peran signifikan paling besar. Kemudian dari hubungan mediasi itu hanya peran cynicism saja yang dimediasi oleh work engagement terhadap task performance. Ya, saya kira sampai di situ penjelasan kajiannya, Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Alita. Teman-teman tolong kasih reaksi kepada narasumber pertama kita ya, yang sudah menjelaskan dengan gamblang tadi hubungan antara burnout dan task performance. Ternyata dari kajian tesisnya Mbak Lita ya, jadi dimensi dari burnout itu ternyata berperan negatif dan signifikan terhadap task performance dan work engagement gitu ya. Kalau nggak salah juga tadi saya perhatikan di situ task performance dan work engagement-nya karyawan-karyawan yang memang disurvei yang work from home itu tergolong tinggi kalau nggak salah begitu tadi ya.
Dan hanya cynicism yang memang perannya ya hanya mampu memediasi antara sebagai dimediasi oleh work engagement ya, hanya cynicism gitu ya. Baik, itu adalah kajian ilmiah dari Mbak Lita yang sudah disampaikan tadi kepada kita ya terkait dengan ketiga variabel hasil pengujian selama kondisi pandemik ya, tentu saja adalah pada karen yang work from home gitu ya. Nah, sekarang coba kita dengarkan dari Mbak Veronica Wulandari nih, bagaimana data empiris di lapangan dari sisi praktisinya, apakah memang mencerminkan nggak apa yang diungkapkan oleh Mbak Lita atau malah sebaliknya ya. Jadi pembicara kedua saya persilakan Mbak Veronica Wulandari untuk memaparkan kajiannya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Made. Pada kesempatan pertama tentu saja saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Made, Pak Taumi, lalu kemudian Kakak Hartina ya, panggilannya Kak Sim. Ya, dan juga Bapak Ibu dari Universitas Tarumanegara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di Haya untuk ikut bergabung di acara yang menurut saya luar biasa. Ini kalau orang udah lama nggak sekolah kayak saya nih sebenarnya cukup excited gitu ya, diundang oleh Civitas Akademika gitu ya, supaya paling nggak mengingatkan saya pernah belajar gitu. Senang banget malam ini menjadi kehormatan buat kami, Pak Tommy, Mas Tommy, Mas Made, supaya seragam Mas semua ini, Mas Tommy, Mas Made, senang sekali. Ya, jadi sebelum saya memulai uraian juga mengenai 3 hal tadi ya, burnout, work engagement, dan juga task performance, memang saya akan mohon izin sebentar nih untuk menyampaikan Tribun Network itu seperti apa. Jadi supaya kita punya konteks yang clear, kalau saya nanti menyampaikan ketiga hal tadi, ini konteksnya di industri apa, gitu ya. Sehingga mungkin bisa ketika mungkin nanti menemukan kok ada yang beda atau ada yang juga sama, ini karena kita tahu konteksnya. Yang saya sampaikan adalah situasi di industri media, gitu ya. Jadi mohon izin dulu untuk saya sampaikan mengenai industri di mana kami berada sekarang. Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Ya. Baik. Jadi Tribun Network itu adalah bagian dari Kompas Gramedia, Mas dan Mbak semua. Jadi Kompas Gramedia ini kebetulan punya jaringan, ada lebih dari 200 jaringan yang terdiri dari sekian lini bisnis atau industri yang juga berbeda-beda. Gitu. Tetapi majornya media. Founders kami yang menjadi kebanggaan kami adalah duo maut ini, Bapak Jacob Utama dan Bapak Petrus Canisius Oyong, kedua Bapak founders yang mewarnai keseluruhan Kompas Gramedia dan juga akhirnya mewarnai Tribun yang punya culture yang khusus gitu ya. Jadi kedua Bapak ini yang sangat menonjol adalah soal integritasnya, tetapi juga menonjol soal keberpihakannya kepada kemanusiaan. Nah, oleh karena itu memang itu nanti akan cukup kental mewarnai culture, dan itu akan juga punya banyak pengaruh tentang bagaimana kita mengelola SDM dan juga bagaimana karakteristik SDM di tempat kita. Mengenai visi misi, ini adalah kita ingin menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara, melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan adil sejahtera. Jadi visi misi inilah yang kemudian melatar belakangi, mendasari semua daya upaya, usaha, bisnis, maupun pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan kami. Nah, Kompas Gramedia, ini ada slide mengenai sejarah. Di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa 200 jaringan tadi itu memang ada terdiri dari beberapa industri. Ada cetak ya, ada Intisari, Kompas, tapi ada juga toko buku, ada printingnya, kita punya radio, lalu kita punya Geraha Kerindo Utama itu yang dulunya memproduksi tisu Tesa, lalu kita ada Tribun di sini, lalu juga ada Alex Media Kompuntindo, lalu ada Hotel Santika, lalu ada penerbit buku, kita juga punya UMN gitu ya.
ada Kompas, Kompas.com dan lain sebagainya. Jadi ada sekian banyak unit bisnis. Nah, lalu ada kami nih, Mas dan Mbak semua, Tribun Network. Kami ini kalau kantor pusatnya terletak di Jalan Palmerah Selatan nomor 3. Jadi kalau teman-teman main ke kompleks Kompas Gramedia, kami ada di pojokan kantor pusatnya, gitu. Nah, yang menjadi tagline dari Tribun Network itu adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi karena kenapa kami tersebar dari seluruh Indonesia, kami berada di kota-kota provinsi dan bahkan second city. Tagline ini menggambarkan bahwa kami ingin mengabarkan kelokalan untuk bisa didengar oleh Indonesia. Jadi kami lebih tahu, lebih dalam, kami dekat dengan sumber cerita, kami unik karena benar-benar mengabarkan dari sudut pandang pemilik cerita, jadi dari Gorontalo, dari Ternate, dari Papua Barat, dari manapun kami berada, kami benar-benar ingin menyuarakan lokal untuk bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi kami adalah representasi keberagaman sudut pandang Indonesia. Visi misi mungkin tidak jauh berbeda dari visi misi Kompas Gramedia. Kami ingin punya produk-produk layanan yang pada intinya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi market leader di media cetak dan online di Indonesia. Karena produk kita ini sekarang tidak hanya produk print, tetapi juga produk-produk digital. Bicara jaringan, ketersebaran, kami berada sungguh-sungguh dari Sabang sampai Merauke. Dari Serambi Indonesia di Mekah sampai dengan yang terakhir kami punya adik bungsu di Tribun Papua Barat. Ini ada di semua daerah di Indonesia. Ada 43 brand. Di antara 43 brand ini seperti tadi saya sampaikan, ada yang masih memiliki produk print dan banyak yang sudah memiliki produk digital. Nah, oleh karena itu, karena industri kita adalah industri media, maka key position di tempat kami itu adalah ini. Reporter, editor, editor-in-chief, fotografer, graphic designer, videographer, video editor, social media officer, SEO. Yang mana posisi-posisi ini memang memiliki keahlian-keahlian khusus dan juga bahkan tidak hanya keahlian khusus tetapi minat khusus. Karena menjadi seorang reporter, menjadi seorang wartawan, kalau bukan karena minat yang sangat besar, juga keinginan yang sangat besar, dia tidak akan survive. Kenapa? Karena bicara tekanan atas deadline, tekanan atas produksi itu luar biasa. Sehingga ini kalau bicara nanti gitu ya, ketika kita hubungkan dengan burnout dan lain sebagainya, ada variabel lain yang mempengaruhi kenapa teman-teman ini bekerja dengan tekanan yang sangat tinggi, tapi mereka survive gitu, atau mereka bisa mengatasi burnout yang mereka alami gitu ya. Karena memang dalam pengalaman kami mulai dari merekrut itu memang kita benar-benar mudah mendapatkan orang-orang ini karena sekali lagi, ini kemampuan yang sangat spesifik dan khusus gitu ya. Fotografer di news pasti lain dengan kemampuan fotografer di studio gitu ya. Menulis feature dengan menulis breaking news pasti berbeda gitu. Menjadi videografer mungkin sekarang banyak orang punya kemampuan videografer, tapi videografer yang bisa mempunyai pesan yang kemudian bisa mempunyai value itu tentu saja juga tidak mudah dihasilkan gitu. Lalu social media officer ini juga sangat penting supaya apa yang disampaikan masyarakat itu paling tidak memberikan added value gitu ya, sehingga memang juga harus beneran yang menyampaikan di sosial media ini juga tidak sembarangan. Lalu SEO, search engine optimization, harus memastikan orang ini bertugas harus memastikan apa yang dihasilkan oleh teman-teman di media itu reach-nya dapat gitu, terbaca atau ditemukan oleh pembaca yang memang membutuhkan gitu. Nah, ini adalah key position yang tidak biasa atau tidak umum ada di industri-industri yang lain gitu.
Kemudian kalau kemudian kita akan menggabungkan itu dengan burnout work engagement performance, nah ini kita akan satu-satu. Yang akan saya sampaikan adalah apa yang saya dapatkan selama sekian puluh tahun. Karena sebelum saya di Tribun ini, saya juga berada di media ya, sebagaimana tadi disampaikan Mas Made dalam CV saya. Jadi ceritanya saya ini cinta lama bersemi kembali gitu. Saya 14 tahun di Kompas Gramedia, di media, lalu saya sempat keluar, tapi lalu ya sudahlah ya, udah cinta gitu. Ternyata saya balik-balik lagi juga ke Kompas Gramedia. Jadi bekerja di media sudah sangat tidak asing. Jadi yang akan saya adalah apa yang saya peroleh dari interaksi saya yang cukup mendalam dengan teman-teman di media, dari sharing, dari kalau mereka punya masalah mereka berkonsultasi, dari kalau saya harus mengatasi teman-teman bermasalah yang saya harus intervensi tertentu gitu ya, dan juga dari hasil-hasil riset saya di HR, karena kan pasti kita ada riset-riset kecil mengenai kenapa orang resign misalnya, kenapa teman-teman ada yang kemudian memutuskan untuk berganti profesi gitu, tidak lagi di media. Nah ini semua yang akan saya sampaikan adalah mengenai itu di media konteksnya sekali lagi. Nah di media itu work engagement sebagaimana tadi ada kaitannya dengan posisi-posisi gitu ya. Orang menurut saya secara statistik, orang yang bekerja di media itu sebagian besar karena very passionate, memang milih. Karena kenapa? Banyak bahkan ada orang-orang istilah bilang, ngapain sih jadi wartawan gajinya kecil gitu ya? Ngapain sih jadi reporter mau aja capek gajinya kecil gitu ya? Nah itu karena kenapa? Mereka sangat passionate. Mereka sangat passionate, mereka sangat into job-nya gitu. Lalu berikutnya juga bekerja di media tidak mungkin kalau tidak punya talent. Nah, interest with ini konon juga sangat mempengaruhi engagement. Jadi intinya dari dua yang saya sampaikan ini, burnout yang mungkin terjadi itu bisa jadi sedikit bisa di-manage ketika orang punya keduanya yang tadi di work engagement, yaitu ada punya passion dan juga talent atau interest fit. Lalu juga yang mempengaruhi work engagement yang saya dapat dari karyawan-karyawan adalah mereka punya individual goal yang cukup kuat gitu. Mereka punya tujuan individu yang memang membuat mereka keep up dengan ini gitu. Lalu kemudian work engagement di media di tempat saya juga banyak dipengaruhi oleh adanya culture fit. Jadi banyak orang milih bekerja di tempat kita, milih setia dengan pekerjaannya, itu karena memang punya kecocokan dengan culture. Sebagai contoh, kalau di KG, di Tribun itu kan egaliter gitu ya. Jadi kami ini berinteraksi dengan sangat equal satu sama lain gitu ya. CEO kita panggil Abah, direktur-direktur kita panggil Mas, Mbak gitu. Mau office boy pun panggil direktur juga Mas, Mbak gitu. Jadi culture yang egaliter ini bahkan saya cukup kuat untuk membuat orang merasa memiliki work engagement. Soal mengenai bahwa ada juga banyak tekanan, ada juga banyak pressure gitu ya untuk bekerja di media, di Tribun, di Kompas Gramedia. Kemudian juga yang punya pengaruh terhadap work engagement di perusahaan kami itu adalah terdapatnya supportive leadership. Jadi adanya kepemimpinan yang bersifat suportif. Itu yang juga mempengaruhi work engagement. Lalu tentu saja work environment, peers, work team itu juga sangat mempengaruhi work engagement. Lalu kalau kemudian kita bicara mengenai task performance, kalau di perusahaan kan task performance tidak bisa disampaikan bahwa dia punya kompetensi baik, sedang, menengah gitu ya. Tentu saja itu harus ada, harus measurable, harus
ada ukurannya yang di mana kalau di perusahaan sebagian besar memang pakai balance scorecard. Nah, di Tribun juga kami menggunakan balance scorecard. Past performance itu diukur melalui individual KPI, pencapaian dalam individual KPI. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini bisa jadi menjadi salah satu burnout yang terjadi di karyawan ketika individual KPI yang turun dari visi misi, dari corporate level, etc. sampai kepada individual level ini itu dibuat gitu. Jadi KPI-nya, tuntutan performance-nya tidak realistis, tidak bisa di attain gitu, karena memang salah nuruninya gitu dari atas gitu, sehingga itu bisa menjadi sumber burnout gitu. Kalau di perusahaan kita ini sangat clear terlihat bagaimana key performance indicator ini diturunkan sehingga ketika memang tidak ada kesesuaian, targetnya terlalu tinggi sehingga itu tidak tercapai, ya makanya bisa menjadi sumber burnout. Nah, itu tadi mengenai past performance. Nah, lalu kemudian kalau burnout ya kan sehari-hari dalam ketika kita mengelola SDM itu adalah biasanya karena ada internal factors dan juga external factors. Internal factors terjadi karena adanya personal atau family matters, self atau stress management yang kurang baik. Lalu kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Made soal time management. Ini juga bisa menjadi sumber burnout. External factors-nya role atau job desk. Ini job desk yang tumpang tindih, job desk yang semrawut, itu juga bisa menimbulkan burnout, menjadi external factors di luar individu ya. Kemudian ada leadership atau management style, lalu ada work environment, itu misalnya ya ada terjadi klik-klik atau ada terjadi politik office yang tidak kondusif, itu juga bisa menyebabkan terjadinya burnout. Lalu yang tadi saya sebut unattainable KPI. Jadi kalau KPI-nya memang nggak masuk akal, performance yang harus dicapai itu memang nggak realistis, itu pasti menjadi sumber burnout yang besar. Lalu kalau menyambung dari yang disampaikan oleh Kakak Lita tadi soal work from home dan work from office, kebetulan kalau di perusahaan kami tidak terlalu menjadi variabel yang membedakan gitu. Apakah selama pandemi kita applied itu sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini kita masih work from home, work from office, hybrid. Tetapi faktanya adalah kinerja perusahaan meningkat 30%. Demikian juga dengan otomatis kan kalau tadi melihat gambaran ini, ketika company mencapai pencapaian growth, pasti individual performance-nya juga bagus. Pasti individual performance-nya juga optimum gitu. Nah, sehingga memang itu tadi variabel apakah orang bekerja dari rumah menimbulkan dampak lebih stres, tidak berbanding lurus kebetulan kalau di tempat kami gitu ya. Jadi mungkin ada deviasinya. Kenapa? Karena satu, di media itu kan sudah terbiasa bekerja fleksibel. Jadi kalau teman-teman di non-media dulu tidak mengalami bekerja from anywhere, reporter kami, fotografer kami sudah work from anywhere. Jadi sebenarnya kan secara perubahan itu tidak terlalu signifikan karena kami applied flexible office hour. Kecuali untuk yang di mana ya, di supporting seperti saya, Dek Haya itu dia kami masuk jam 8 sampai dengan pukul 5 sore gitu. Teman-teman finance juga. Tetapi teman-teman yang 70%, jadi teman-teman yang tadi ada di redaksi itu adalah 70% itu sebenarnya sudah work from anywhere banget gitu dari dulu gitu. Makanya oleh karena itu mungkin faktor bahwa pandemi ini membuat orang harus bekerja dari rumah itu tidak terlalu berpengaruh terhadap situasi burnout karyawan dan kemudian mempengaruhi pada work engagement dan juga berpengaruh pada task performance gitu. Karena hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal juga kalau di media itu yang membuat orang bekerja seperti di playground. Jadi memang meskipun mereka harus mencapai berita yang dihasilkan setiap hari harus 10. Mereka page view-nya, yang video yang mereka buat itu harus dilihat oleh
sekian orang misalnya. Targetnya sangat tinggi luar biasa gitu ya, tetapi karena mereka sangat into the job, lalu peers environment-nya mendukung, lalu iklim kerjanya egaliter dan itu pas, mungkin culture fit dengan mereka punya kepribadian, nah itu mungkin tidak terlalu mempengaruhi. Maka kalau teman-teman main ke tempat kami nanti kalau ada waktu, teman-teman mungkin akan kaget dan akan melihat beberapa teman di redaksi itu diproduksi kesana kemari pakai sendal aja, pakai kaos, lalu kemudian beberapa di pojok memang mungkin ada yang harus tentu saja tempat khusus ya merokok, karena justru itu yang menjadi prasyarat untuk mereka menghasilkan ide-ide, menjadi prasyarat untuk mereka bekerja optimum untuk mengejar target yang sudah ditetapkan gitu. Nah jadi memang sebenarnya kalau bicara secara umum apakah burnout terjadi? Ya. Apakah burnout mengakibatkan atau mempengaruhi work engagement? Ya. Dan apakah itu mempengaruhi task performance? Ya. Tetapi mungkin tergantung pada industri masing-masing juga, sehingga kemudian kaitannya tidak selalu sebagaimana rupa seperti teori gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya buat itu adalah pancingan sebenarnya untuk kita diskusi malam hari ini, Mas Made, supaya mungkin dari sini kita bisa kemudian apa ya yang bisa kita elaborasi gitu ya, dari yang bersifat teori lalu yang kemudian di lapangan, dilalah lapangannya ini adalah industrinya media gitu. Memang berbeda dari industri FMCG, dari industri retail, dari industri apalagi hospitality gitu, memang lain gitu. Ya, mungkin itu sampai situ dulu. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Kita kasih applause Mbak Ulan dulu teman-teman. Silakan kasih reaksi, applause luar biasa sudah jelaskan di praktek di tribunnya. Satu hal yang menarik Mbak Ulan tadi saya lihat adalah di situ ada passion. Ya, passion itu tadi dijelaskan sama Mbak Lita adalah absorption, ya. Ya. Jadi ketika orang passion itu menjadi asik untuk bekerja karena memang jadi passionnya, menjadi minatnya. Apalagi tadi dia itu adalah individual goals ya. Yang kedua saya lihat dari di Mbak Ulan tadi adalah ada tools balance scorecard yang di cascading down ya dari corporate goals-nya menjadi individual goals-nya. Jadi ini inline sebetulnya vertikal integrasinya gitu ya dengan individual goal tadi, sehingga dengan demikian kalau saya tidak salah tadi menangkap itu nggak terlalu terjadi burnout di sana ya. Stres iya gitu ya, tetapi kalau stres kan sifatnya bisa positif bisa negatif gitu ya, tetapi tampaknya tidak terlalu terjadi burnout di sana karena basisnya adalah result. Jadi result oriented, jadi diturunkan dari atas ke bawah. Baik, luar biasa Mbak Ulan ya. Jadi sudah uraikan secara praktis. Nah, persilakan Pak Tommy untuk menyampaikan telaahnya dari dua hal yang kita diskusi lihat tadi. Barangkali Pak Tommy mau bungkus gitu supaya lebih enak dan kita bisa menangkap dengan lebih matang. Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Made. Sebelumnya selamat malam pada Bu Veronica Wulandari. Selamat malam. Malam Mas Tommy. Mbak Lita, selamat malam. Iya. Ada Prof. Marat, ada Bu Isya di sini, Ketua APIO, dan semua Bapak Ibu yang hadir. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya tentunya kepada tim FDI juga ya, pada Mbak Artina, Bro Sani, dan kawan-kawan, semua mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyusun tesis, terima kasih sudah selalu semangat hadir. Mungkin sebelum membungkus, kata Pak Made, bungkus gitu ya. Jadi gini, sebagai akademisi itu biasanya tugasnya kita adalah mencoba membuat model
membuat model dari satu situasi nyata ke situasi yang lebih sederhana gitu. Nah, saya mau kasih analogi dulu. Sebetulnya apa yang dibicarakan oleh Bu Wulan, apa yang diteorikan oleh Mbak Lita tadi ya. Mbak Lita kan berteori dari burnout, work engagement ke performance gitu ya. Terus Bu Wulandari tadi juga sudah mengaplikasikan bagaimana konsep burnout, work engagement, task performance dalam dunia industri media gitu. Nah, saya coba mau ambil simplifikasi yang pertama. Sebetulnya apapun performance kita, apakah itu di dunia media, apakah itu di dunia retail, apakah itu di dunia keorganisasian apapun, sebetulnya performance itu adalah proses membawa satu hal dari satu titik ke titik yang lain gitu. Dari tidak ada menjadi ada, atau dari titik A ke titik B, dari apapun lah gitu ya. Jadi ada tujuan, ada lokasi berangkat, ada tujuan. Nah, sebab itu kita nikmati sebentar, jalan-jalan aja dulu ya. Jalan-jalan di apa ini? Udah terlihat belum ini? Belum. Nah, sudah Pak. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini sambil saya cerita ya. Ini sebetulnya suasana G20 ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, inilah suasana seorang supir gitu ya. Bagaimana dia bekerja, sebetulnya kita semua ini seperti supir. Sebenarnya seperti supir membawa satu very very important person dari bandara ke lokasi G20 gitu ya. Nah, tapi pada posisi yang berbeda-beda. Kalau mahasiswa tesis ya kinerjanya adalah membawa dari tidak ada karya jadi ada karya, dari satu titik belum ada karya jadi ke ada karya. Apa itu engage? Engage itu asik, keasikan gitu loh. Jadi waktu dia mengerjakan pekerjaannya itu keasikan gitu loh. Keasikan dalam pekerjaannya. Jadi benar-benar seperti seorang driver itu sedang menyetir gitu. Sedang nyetir aja, nyetir gitu kan. Nah, bagaimana keasikan itu turun? Keasikan itu turun kalau tadi Bu Wulan menyebutkan ada beberapa faktor ya Bu ya, ada internal, ada eksternal ya Bu ya. Ya. Jadi internalnya itu bisa supirnya, bisa mobilnya lah, bisa penumpangnya mungkin di dalam mobil. Eksternalnya ya bisa situasi jalan raya, bisa situasi cuaca, bisa acara waktu pendek apa segala macam. Oke. Nah, ini situasi kebetulan kosong gitu ya di sini. Jadi bagaimana kita merasakan kalau Pak Made pulang kampung ke Bali nih Pak ya. Ini di Bali Pak ya. Iya Pak. Kalau naik mobil gitu kan asik Pak ya, lebih engage kan ya nyetirnya ya. Iya. Nah, oke. Ini hanya analogi. Bagaimana kita itu sebetulnya perform. Perform itu ibarat kita keasikan nyetir. Kalau wartawan tadi ibarat Bu Ulan sampaikan ya lagi asik membuat artikel, itu kebayang asiknya larut dalam situasi ngetik-ngetik itu, larut Betul, gitu ya. betul. Nah, oke, itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua adalah yang saya mau sampaikan adalah pesan bagi mahasiswa rekan-rekan tesis. Tadi Mbak Lita sudah sampaikan, waktu kita membuat model, itu perlu ada teori yang membungkus. Kalau kata Pak Made tadi, bungkus. Nah, model teori itu diletakkan di bagian hipotesis building essay, persis sebelum hipotesis. Nah, Mbak Lita kebetulan menggunakan conservation of resource theory. Nah, jadi yang saya mau elaborasi di sini, bagaimana memahami hubungan antar variabel berdasarkan conservation of resource theory. Kadang-kadang waktu di sidang tesis, penjelasan dari variabel satu ke variabel lain, itu yang kadang-kadang kita miss. Jadi
sebagai rekan mahasiswa kita bisa menampilkan, iya hubungannya signifikan, hubungannya di mediasi, hubungannya di moderasi, tapi bagaimana dinamika dari X ke Y, misalnya X ke Y dimediasi oleh Z atau dimoderasi oleh Z, itu yang kadang-kadang kita kelupaan gitu loh, kelupaan menjelaskan dinamika psikologisnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita pinjam teorinya conservation of resource theory ya Mbak Lita ya. Nah, Iya, betul. conservation of resource theory, saya mohon izin untuk share. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mbak Pak. Sif? Sudah. Sudah terlihat ya? Ya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, konservasi sumber daya untuk mencapai target kinerja itu sesuai dengan judul hari ini ya. Jadi kinerja itu ibarat pengantaran VIP, VVIP bahkan ya, very very important person dari satu titik ke titik lainnya. Jadi di situ ada terdapat prioritas. Nah, di sini juga ada judul kecil yang namanya prioritas itu perlu kita redefinisi. Kadang-kadang kita melakukan prioritas itu hal yang segera untuk dilakukan gitu loh. Sebetulnya ya oke juga gitu. Cuma nanti kita coba redefinisi. Itu ada matriks, nanti kita coba pakai matriks ya. Ini tadi Mbak Lita sudah sampaikan. Saya mohon izin copy paste dari Mbak Lita dan Bu Wulan ya. Ini hasilnya Mbak Lita dan Mbak Wulan. Nah, saya masuk ke sini, ke Hopeful. Stephen Hopeful namanya. Stephen Hopeful ini terlihat di sini ya. Ya. Sebetulnya beliau ini orang klinis. Orang klinis yang 35 tahun itu berkecimpung dengan kasus-kasus stres, burnout, PTSD pada dinas kemiliteran. Sepertinya nggak ada tampang militer ya. Dr. Stephen Hopeful ini nggak ada tampang militer, tapi dia seorang veteran military. Nah, mengapa dia bisa sampai timbul teori conservation of resource theory? Itu karena dia biasa memperhatikan militer itu dituntut untuk terus-menerus semangat, penuh energi gitu. Kebayang nggak kita bekerja sebagai seorang prajurit gitu? Pak Made mau enggak kalau diminta sebagai prajurit, Pak? Enakan kerja di kantor ya, Pak ya, daripada sebagai prajurit, Pak. Gimana Pak Made? Iya, Pak. Sekarang enakan kerja di kantor, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Bayangkan seorang prajurit, Dr. Hopeful tuh mengatakan, prajurit itu banyak stresnya. Mulai dari ya yang membuat dia stres itu pertama ini hierarki. Jadi hierarki itu udah membuat dia stres. Hubungan relasi kuasa itu stressful. Kalau dia nggak mau melaksanakan ya nggak ada ampun gitu kan ya, kena hukuman. Kemudian uniformity ini bukan saja seragam, tapi apapun pergerakan itu kita mesti secara uniform. Sampai saya pernah, kalau boleh cerita, pernah kemarin 1-2 bulan lalu, bulan Agustus itu ada di base camp-nya Bela Negara gitu ya. Di mana Pak? Di Bogor tuh. Itu jemur anduk aja mesti uniform itu. Jadi cara jemur anduk itu mesti uniform. Cara melipat selimut itu mesti uniform. Itu stressful juga tersendiri. Belum lagi dia menghadapi medan perang. Nah, jadi dia coba berpikir bagaimana ya caranya supaya si prajurit ini terus-menerus punya energi yang tidak kehabisan. Pada saat energi itu habis, ini ibarat batu baterai ya, ini kan di charge. Nah, istilah burnout itu adalah pada saat energi di sini terbakar, sehingga batu baterai kita seperti di HP itu tinggal 1. Nah, itulah namanya burnout. Jadi burnout itu kebakar dia ininya, energinya ini sudah menguap gitu loh, sudah terpakai, burnout. Nah, pada saat batu baterai itu habis, ya udah, prajurit tidak bisa berbuat apa-apa, dia mesti mengasuh, tidak bisa
disuruh lari lagi atau apa, dia mesti break mengasuh. Nah, selain conservation of resource theory, teorinya yang cukup leading juga ini, 5 essential elements of mass trauma intervention. Ini bagus, nanti kalau teman-teman mau elaborasi bagus. Tapi malam ini kita elaborasi conservation of resource dulu saja. Jadi lanjut ya. Ada prinsip utama yang Dr. Hopful ini sampaikan. Prinsip pertama, individu berjuang untuk mendapatkan, mempertahankan, meningkatkan, dan melindungi berbagai hal yang bernilai bagi diri mereka. Apa saja? Nah, ini yang termasuk apa, sumber daya itu yang ini. Meaning in life ini sumber daya. Kita bisa punya energi, mendadak kita itu bisa jadi lebih kuat kalau kita punya meaning in life gitu. Bisa juga family. Family ini bisa menjadi sesuatu dorongan bagi kita. Bisa juga self esteem kita, harga diri kita itu bisa jadi sumber energi. Masa saya gini, malu, saya gini-gini, bisa menimbulkan saya harus begini gitu. Well-being, ini kebahagiaan yang kita punya hari ini itu bisa jadi sumber energi. Kesehatan itu semua hal yang penting, bernilai, dan itu biasanya kita perjuangkan. Ini menurut Hopful, ini basic tenet, basic principle dari conservation of resource. Lanjut. Kemudian dia punya prinsip sekarang. Prinsip pertama, prinsip kehilangan. Nah, ini kita coba perlihatkan gambar yang di sebelah kiri. Coba kita sambil refleksi ya pada diri kita masing-masing. Kalau kita kehilangan, itu dampaknya terasanya itu lebih besar daripada kalau kita gain resource gitu. Gimana tuh Pak Made dan kawan-kawan? Kehilangan 50.000 itu lebih berasa daripada dapat 50.000. Kehilangan 50.000 itu mungkin kepikiran gitu ya. Sian kepikiran nih, misalnya mohon maaf ya, misalnya daripada 50.000 ya 50.000 gitu misalnya. Itu kata Dr. Hopful itu ininya ya, pain from loss-nya itu lebih besar. Kehilangan sumber daya tidak berimbang, di persepsi lebih berdampak daripada perolehan sumber daya. Mungkin ada benernya juga ya, bener juga kalau ya. Kalau kita dapat misalnya dapat uang 10.000 mungkin nggak terlalu, tapi kalau kita harus kehilangan 10.000 gitu misalnya, ya mungkin kepikiran juga gitu. Misalnya sesuatu apa ya, apalagi 10.000 itu kita mau pakai untuk apa gitu misalnya. Nah, kemudian Dr. Hopful itu mengatakan, kenapa kita tidak berimbang, kan sama-sama nilainya sama, tapi kok lebih tinggi kalau kita kehilangan gitu. Nah, katanya itu bias kognitif. Kita itu ada bias kognitif. Nanti implikasinya pada kinerjanya Bu Ulan dan teman-teman di kantor tadi sama penelitiannya Mbak Lita. Gitu. Jadi kalau kita itu burn out itu biasanya tuh lebih heboh daripada kalau kita itu pagi-pagi itu bahagia. Pagi-pagi seger itu di kantor tuh biasa-biasa saja, padahal itu sumber daya gitu loh. Nggak ada yang mensyukuri itu sumber daya gitu. Tapi kalau kita lagi kekurangan sumber daya baru itu heboh. Jadi itu prinsip kehilangan biasanya. Kita baru merasa berharga kalau itu hilang. Oke. Terus yang kedua ini. Konsekuensinya, corollary. Kehilangan sumber daya bersifat spiral. Karena kehilangan sumber daya berdampak daripada perolehan sumber daya, maka individu merasa lebih sedikit sumber daya untuk mengimbangi kehilangan sumber daya. Jadi dampaknya ya kita membutuhkan waktu lebih lama, atau dampaknya kita merasa ini karena capek ya kita harus tidur lama gitu. Padahal sebetulnya waktu yang kita butuhkan, energi yang kita buang itu sebetulnya sama, cuman kita merasa lebih capek atau gimana gitu.
Nah, jadi kita merasa ya udahlah bangun siang dulu lah atau apa gitu. Oke, itu konsekuensi dari dampak kehilangan lebih besar ya. Nah, ini prinsip kedua. Ini nggak lama kok, cuma ada 4 prinsip. Jadi prinsip teori itu nanti kalau bisa teman-teman tesis coba waktu menyusun hipotesis kuasai ininya apa sih teori yang sebetulnya akan saya pakai. Nah, begitu kita menguasai teorinya itu antar variabel kita bisa ada dinamikanya gitu. Prinsip kedua, prinsip investasi. Jadi individu itu perlu melakukan investasi sumber daya untuk mencegah kehilangan. Untuk pulih dari kehilangan sumber daya, itu kita perlu investasi. Jadi lebih baik kerja jangan sampai larut malam, investasi, lebih baik bangun pagi gitu. Lebih cepat tidur, lebih cepat bangun, mungkin itu prinsip investasi. Daripada kita habiskan energi kita habis-habisan gitu ya, sampai tengah malam, besoknya terjadi konsekuensi prinsip nomor 1, kita susah bangun malah akhirnya besok nggak engage. Lebih baik kita konservasi energi, kemudian besok kita bangun lebih pagi dan ibarat jalan tol masih lebih sepi, banyak hal yang bisa kita kerjakan dibandingkan kita buru-buru atau apa. Nah, konsekuensi kedua dari prinsip kedua itu, mereka yang memiliki sumber daya lebih besar biasanya tidak terlalu rentan terhadap kehilangan sumber daya. Jadi orang yang punya strategi mengkonservasi energi yang lebih bagus, itu dia tidak mudah burn out. Karena dia cukup istirahat, cukup apa gitu. Nanti mungkin teman-teman bertanya, loh tapi tugas-tugas kan datang terus, bla bla bla. Nah, itu kembali ke yang pertama tadi. Kembali yang ke pertama, apa definisi prioritas? Apa definisi prioritas? Itu kadang-kadang kita, mindset kita, prioritas itu yang besok akan kita kerjakan dan itu penting gitu. Nah, pada saat kita punya mindset itu, terus-menerus kita akan besok itu sibuk terus gitu. Nah, ini prinsip ketiga, prinsip keputusasaan. Biasanya orang kalau sudah kehabisan energi itu jadi agresif. Ketika sumber daya berkurang atau habis, individu akan defensif untuk mempertahankan diri. Jadi kalau di penelitiannya Mbak Lita, orang burn out, kemudian WE-nya turun, itu jangan disalahkan. Itu dia defense. WE turun itu adalah defense. Defense untuk mengkonservasi energi. Jadi kalau kita memahami psikologisnya seseorang, pada saat orang itu burn out, kemudian dia menjauh dari pekerjaan, itu memang mekanismenya seperti itu. Mekanismenya adalah untuk mengkonservasi energi. Bukan karena dia pingin membuat kita kesel, enggak. Bukan karena dia pingin membuat atasan kesel, enggak. Dia enggak pingin, tapi dianya sendiri lagi berkutat dengan energinya dia. Lagi berkutat dengan sumber daya yang mulai menurun. Gitu. Makanya dia defensif. Mempertahankan diri, menjadi agresif, dan mungkin menjadi tidak rasional. Kadang-kadang bahasanya jadi mungkin sinis atau menyakiti hati atau apa gitu ya. Nah, ini konsekuensi ketiga. Jadi sifat perolehan sumber daya adalah sedikit demi sedikit. Sifatnya lambat. Jadi karena dia lambat itu, dia perlu waktu yang lebih lama gitu. Perlu waktu yang lebih lama dan sifatnya itu spiral, dikit demi sedikit. Makanya recovery itu ya pelan-pelan. Kalau ibarat hari libur, recovery itu ya apa namanya ya butuh pelan-pelan lah, pelan-pelan gitu ya. Weekendnya dibuat yang apa, yang senikmati mungkin ya, senikmat mungkin sehingga energi itu terrecovery kembali. Nah, ini prinsip keempat. Perolehan sumber daya menjadi sangat penting dalam konteks banyak sumber daya yang hilang. Jadi coba kita cek sumber daya kita. Adakah yang masih tersisa, adakah yang masih bisa diinvestasikan itu untuk modal sumber daya tomorrow, untuk next. Oke, ini sudah selesai.
Prinsipnya hati-hati di jalan, semoga nyaman, asik dalam perjalanan. Asik dalam perjalanan itu yang tadi Pak Made sampaikan, meningkatkan work engagement. Tandanya kalau kita engage itu ibarat kita sedang jadi driver dan kita menikmati perjalanan itu, walaupun di belakang ada penumpang yang sifatnya very very important person gitu. Tapi dia menikmati, tidak tegang, tidak apa, ya udah jalanin saja. Itulah work engagement gitu. Oke, dan kalau saya boleh sedikit berteori gitu ya, kalau dikasih kesempatan di challenge, lalu teorinya Tommy apa? Oke, teorinya Tommy ini boleh pinjam kata-kata smart ya, tapi bukan Peter Drucker ini smart juga gitu ya. Jadi seorang supir yang engage itu dia harus punya smart. Smart juga. Smart itu apa? Spirit. Spirit itu ibarat supir. Kondisi kinerja yang bagus itu kalau ada supir gitu kan. Kemudian ada peta. Peta itu to-do list. Hari ini mau ngapain gitu. Hari ini mau kemana gitu. Itu peta tuh. Map. Yang ketiga itu mesti ada kendaraannya, mesti ada mobilnya. Kalau mau jadi driver itu mesti ada mobilnya. Apa sih mobil itu? Ada application, ada devices, ada electricity gitu ya. Ya peralatan yang menunjang lah, peralatan kerja gitu. Peralatan kerja harus menunjang. Kalau ibarat wartawan tadi ya dia punya peralatan gitu, apa untuk yang dicari gitu ya. Yang akan dikerjakan. Ya media tempat bekerja. Kemudian ada road gitu, ada ada jalan raya, ada internet, ada network. Ya ini jalan raya ini ada hubungannya dengan nomor 5. Kadang-kadang yang membuat kita tidak engage itu ya, kalau jalan raya padat kan ya Pak Made ya, benar nggak Pak Made? Kalau misalnya Pak Made lagi nyetir terus jalan raya padat itu engage nggak Pak? Kayaknya malah ini ya, nggak asik gitu loh, nyetirnya lebih asik kalau jalan raya lowong ya Pak ya. Iya. Kalau jalan raya itu lowong atau lagi kalau berinternet itu akan lebih asik kalau broadbandnya itu gede gitu loh. Kalau kita ibarat di jalan tol itu lebih enak gitu ininya. Kemudian yang time ini. Atmosfer, jadwal, alokasi waktu tadi Bu Wulandari sudah sempat juga sebutkan bahwa time ini jadi penting. Time itu adalah resource. Kalau tadi resource-nya versi siapa? Dr. Stephen Hopewell itu ada family, ada meaning in life, ada self-esteem, ada well-being. Nah, di sini ya ini resource semua ini. Spirit, map, autocar atau device ya, ada road, ada ininya network, sama ada waktu. Mungkin begitu Pak Made, Bu Wulan, Mbak Lita, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Tommy, Terima teman-teman sekali kasih Mas lagi Tommy. kasih Terima close. kasih. Ya, Sama-sama. luar biasa Pak Tommy menjelaskan conservation of resources theory itu dengan gamblang menjelaskan, jadi kita tahu prinsip-prinsipnya gitu ya. Kehilangan resources gitu ya Pak Tommy ya, kalau nggak salah Iya. tadi prinsip kehilangan, prinsip investasi ya. Ya. Apalagi itu ada prinsip paradok, kalau nggak salah itu ada prinsip paradok ya. Ya. Ada prinsip keputusasaan. Wah, luar biasa ini. Jadi itu mengkombinasikan antara resources-nya kita dikonservasi menurut Pak Tommy dan juga tadi smart-nya Mbak Ulan, Mbak Peter Drucker diganti dengan smart-nya Pak Tommy lah kira-kira untuk menjelaskan analogi dari teori conservation of resources itu ya. Baik, teman-teman, luar biasa Pak Tommy ya, Mbak Ulan dan Mbak Lita sudah menyampaikan kajiannya. Ya, saya lupa menyapa di sini Mbak Tanti dari Apio. Mbak Tanti iya. ternyata hadir, Pak Tommy. Oh iya, halo Bu Selamat Tanti. malam. Bukan Bu Isa saja. Ya, selamat malam. Ya. Oke. Baik, teman-teman, sudah waktunya kita untuk berdiskusi ria, ya. Jadi karena sudah dielaborasi tadi lebih jelas oleh Pak Tommy. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya,
saya persilakan baik melalui room chat maupun secara langsung. Silakan. Oh, Mbak Maya sudah raise hand. Ya, udah. Ya. Silakan Iya, Mbak Pak. Maya Sari. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu, kepada seluruh pembicara. Terima kasih ya atas presentasinya. Topik burnout ini memang menarik ya. Dan saya mau konfirmasi nih Pak. Saya pernah mendengar sejarah teori burnout ya. Tapi saya cari lagi kok nggak ketemu gitu ya. Jadi saya ingat banget waktu S1 saya diceritakan seperti ini. Teori burnout itu muncul karena ada kisah seorang perawat. Perawat ini sangat idealis dan dia sangat rajin bekerja, tapi manajemen rumah sakit sangat buruk gitu. Jadi dia sangat rajin bekerja, tapi dia mencoba untuk memperjuangkan hak-hak pasien, tapi tidak didengarkan oleh manajemen. Singkat cerita, akhirnya perawat ini membunuh pasiennya. Padahal awalnya dia sangat idealis. Nah, saya tuh ingat banget ya, dan bahkan saya tuh terkesan dengan teori burnout ya. Tapi ketika cari teori itu kok nggak ada. Mungkin Kalita bisa bantu ya, karena kan Kalita banyak mencari teori tentang burnout. Kemudian pertanyaan saya kepada mungkin Mbak Vero ya, yang Tribun ya, yang Ya, Mbak Ulan ya. Ya, Mbak Ulan. Oke, saya ada pertanyaan. Sebenarnya kalau di corporate itu, yang cenderung mengalami burnout itu adalah mereka yang milenial, fresh graduate, atau justru staf lama idealis yang tidak naik-naik jabatannya. Jadi dia tadinya idealis, tapi nggak pernah diapresiasi, tahu-tahu yang naik jabatan tuh junior-junior gitu ya, sehingga akhirnya dia burnout. Dan terakhir mungkin tanggapan dari Pak Tommy ya. Saya punya pertanyaan sih Pak, saya penasaran aja gitu ya, karena saya melakukan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari berbagai kampus gitu ya. Ternyata burnout itu banyak dialami oleh mahasiswa ya, dan juga pelajar. Nah, pertanyaannya adalah pendidikan itu ternyata bisa memicu burnout juga. Dan saya cuman ada concern gitu ya. Nanti akan ada satu situasi orang nggak terlalu mau ke pendidikan karena rasanya mengerikan banget gitu ya. Daripada burnout ngapain gitu ya. Orang tua juga pasti pengennya anaknya selamat gitu ya. Mau ngapain dikuliahin tapi anak-anaknya burnout gitu. Nah, itu mungkin tanggapan saya ya, mungkin bagaimana kita menjelaskan perspektif itu. Pendidikan harusnya memberikan pencerahan gitu, bukannya memproduksi lulusan-lulusan yang burnout. Dan ditanya mau lanjut lagi nggak? Aduh, nggak mau. Maaf. Itu aja. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Maya dengan 3 pertanyaan ya. Yang pertama barangkali Mbak Lita atau Pak Tommy atau Mbak Ulan barangkali ini mengenai teori burnout ya. Teori burnout itu asal muasalnya dari Mbak Maya karena kelihatannya ada modus nih, jangan Mbak Maya juga mau meneliti mengenai burnout ini ya. Tapi bagus sekali itu pertanyaannya. Yang kedua adalah terkait dengan Mbak Ulan itu siapa di dalam organisasi ini bisnis gitu ya yang kerap kali mengalami burnout, orang milenial atau siapa, atau barangkali orang susah naik pangkat gitu ya. Dan terakhir adalah dikaitkan burnout dengan sistem pendidikan kita, ke Pak Tommy gitu ya. Silakan siapa mau jawab dulu deh, Mbak Lita atau siapa? Monggo silakan. Iya, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya, Pak Wade, karena memang pertanyaannya cukup sederhana nih dari Mbak Maya. Happy banget sih kalau misalnya Mbak Maya tertarik juga gitu ya mengenai burnout, karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ulan, Pak Tommy, saya rasa burnout ini sangat relate gitu ya, baik dari konteks misalnya karyawan di perusahaan ataupun di jenis industri lainnya. Tapi memang betul sih menariknya burnout ini asal muasalnya betul itu dari pekerjaan yang sifatnya pelayanan. Jadi kalau misalnya Mbak Maya sebutkan mengenai perawat ya, itu mungkin betul, saya sendiri pun juga sepertinya sempat membaca gitu. Nah, kalau Mbak Maya tertarik bisa coba cari artikel dari tokoh Maslah namanya. Ini saya coba ketik di kolom chat ya supaya nggak salah. Maslah ada di artikelnya Maslah di tahun 1976. Ini juga saya sambil baca kembali ya kajian tesis saya. Jadi memang asal muasalnya itu adalah pada para pekerja di bidang pelayanan kesehatan sosial.
Dan yang tadi Mbak Maya sebutkan sampai membunuh atau membunuh ya betul tadi ya, membunuh ininya Pasiennya. gitu pasiennya. Ya itu mungkin memang salah satu efek dari yang namanya bukan sinisism ya, mungkin ada istilah lain yang menggambarkan sinisism juga namanya depersonalisasi atau depersonalization gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga sebenarnya diindikasikan dengan sikap menjaga jarak, kemudian mungkin sampai memang dia merasa pekerjaannya tuh tidak berguna atau mungkin bahkan dia ada rasa emosi negatif juga dengan pasiennya, saking dia ingin menjaga jarak gitu dengan pekerjaannya itu. Karena dia udah seperti yang tadi Pak Tommy bilang, baterainya tuh udah habis gitu, nggak sanggup lagi untuk menangani pasien ini gitu. Kemungkinan seperti itu. Oke. Begitu sih Pak Made kalau Baik, jawaban dari saya. Mbak Mungkin Lita, Pak Tommy Mbak atau Mbak Maya Maya bisa udah lanjut. kasih jempol itu, ya. Berlanjut berikutnya, barangkali Mbak Ulan atau Pak Tommy. Mbak Ya, Ulan dulu kali, Mbak Ulan ya. baik. Betul. Atas pertanyaan kedua dari Mbak Maya ya, apakah sebenarnya burnout terjadi kalau di media itu pada teman-teman yang muda, mau milenial, generasi Y, generasi X, bahkan sudah mungkin alpha ya. Apa di orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mungkin bahkan baby boomers, kan di tempat kami masih ada tuh baby boomers, atau yang seangkatan saya gitu. Dua-duanya bisa terjadi gitu ya dengan alasan yang berbeda. Kalau anak-anak milenial mungkin merasa, bahkan saya pernah menghadapi teman milenial baru yang merasa burnout karena putus asa dengan pace yang nggak sama, pace-nya tuh nggak sama. Jadi dia tuh maunya cuapet gitu, ternyata teman-teman teamwork-nya yang sudah mungkin lebih-lebih sepuh ini kok lama gitu ya. Jadi dia gemes, dia burnout-nya karena dia putus asa gitu. Jadi dia kayak mau ini mau itu tuh kayak nggak bisa karena dia pentok-pentok gitu. Jadi itu yang bikin dia burnout. Jadi dia kemudian memutuskan pergi. Atau yang sebaliknya juga yang sudah sepuh-sepuh juga ada yang merasa burnout karena tidak bisa mengikuti tuntutan transformasi gitu. Jadi bahwa sekarang ini karena kita sudah media kita platformnya lebih banyak ke digital ya, semua orang harus punya kompetensi digital gitu. Nah, mereka menjadi burnout karena tidak bisa mengikuti tuntutan itu. Task performance yang diharapkan di peningkatan kompetensi digital tidak bisa mereka penuhi. Jadi itu burnout. Jadi di ujung ketika umurnya sudah mendekati umur 50, itu mereka nggak tahan lagi, ya akhirnya memutuskan untuk misalnya resign gitu atau mengajukan pensiun dini. Itu jadi terjadi pada kedua kelompok itu, tidak ada yang lebih tidak burnout atau tidak ada yang lebih survive dari burnout gitu. Di kedua generasi itu. Oke. Dengan Kalau sebab yang berbeda-beda. Kalau Mbak Ulan, kalau yang milenial kira-kira pencetusnya apa, Mbak Ulan? Kalau yang milenial tadi, ketika Nah, yang terjadi tadi, burnout, iya. itu bahkan gap pace kerja itu Pak Made yang pernah saya alami. Jadi gemes gitu loh. Jadi kayak dia aspirasinya segini gitu ya, tapi itu tidak didukung. Aspirasi itu nggak didukung oleh environment-nya. Karena dia merasa dia pengennya lari kencang segini, tapi kok surroundings nggak mendukung itu, tim tidak mendukung itu gitu. Oke, jadi frustasi. Ya, jadi baik. dia frustasi. Ya, terima kasih Mbak Ulan ya. Oke. Baik, Mbak Maya, Mbak Ulan sudah jelaskan tadi di kedua sisi sebetulnya bisa terjadi burnout dengan penyebab yang sudah dijelaskan tadi. Ya, pertanyaan ketiga, barangkali Pak Tommy bisa menanggapi Pak Tommy. Iya Pak, pertanyaannya Mbak Maya mungkin bukan mitos ya, hanya kekhawatiran saja. Karena memang ada sistem pendidikan yang begitu ketat gitu kan, ada sistem pendidikan yang begitu menekan, ada sistem pendidikan yang begitu menuntut, demanding gitu. Tapi sampai sekarang saya yakin ini kan luas ya, dunia ini luas gitu loh. Juga tetap aja nggak akan, mungkin di satu daerah atau di satu sekolah bisa saja orang berhenti daftar ke sekolah itu karena sekolah itu terlalu menekan. Tapi sekolah lain kan tetap menawarkan pendidikan yang baik gitu, pendidikan yang lebih positif atau apa.
Maksud saya belum ada indikasi Belum. seluruh dunia gerakannya nggak ikut pendidikan. Kalaupun itu gerakannya pendidikan, itu pendidikan formal. Pendidikan informal kan masih tetap jalan. Pendidikan informal tetap jalan. Orang bisa dari YouTube, bisa dari kursus, bisa dari apa. Orang punya kebutuhan dasar, ingat. Kita punya kebutuhan dasar untuk jadi kompeten. Basic psychological need. Kita punya kebutuhan dasar untuk pingin bisa sesuatu kan. Pasti kita butuh pendidikan. Walaupun pendidikan itu challenging ya. Misalnya Pak Made udah tahu ngambil sekolah doktor itu berat, ngapain Pak Made ngambil? Mbak Maya udah tahu mau jadi psikolog berat, ngapain Mbak Maya ngambil psikolog? Kan itu resource self esteem kita, terus cita-cita kita itu jadi meaning in life kita itu lebih jadi resource daripada demand yang ada di dalam pendidikan itu, gitulah. Jadi begitu resource-nya ada, maka kita akan tetap itu memasuki dunia pendidikan, walaupun kita tahu demanding-nya banyak di dalam pendidikan. Dan begitu banyak, ya. Berarti apa, Pak? Enggak, tadi saya coba kaitkan dengan teori of conservation resources-nya. Artinya kita dengan pendidikan itu kan berarti kita ingin memperoleh resources gitu ya Pak Tommy, maksudnya tadi itu. Iya, iya. Jadi pendidikan itu kan investasi resource juga kan? Iya. Nah, kita udah punya resource berupa kecerdasan kita, minat kita, itu resource kan? Nah, kita mau nambah. Jadi prinsip kedua, kita perlu invest resource gitu loh. Nah, caranya ya itu tadi, kita lanjutkan pendidikan. Kalau di kantor invest resource itu ya ada penjadwalan. Ini kalau saya boleh sharing nanti, tapi kalau waktunya cukup ya. Kalau enggak ya udah nanti aja. Udah Pak, gitu aja dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy ya, Mbak Maya sudah sampaikan Pak Tommy ya. Jadi sebetulnya resources-nya yang perlu kita tingkatkan itu ya. Atau Mbak Aya, barangkali ada komen Mbak Aya? Iya Pak Made. Ya, ada komen Mbak Aya, komoderator terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi? Sudah, kalau dari Tribun sendiri sudah diwakili oleh Bu Wulan, Pak Made. Baik. Dan itu sangat benar yang beliau katakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Wulan ya. Baik, teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan, silakan tanya kepada ketiga narasumber kita. Boleh nanya, Pak Made. Silakan Bu Umi. Nanti saya nanya nih. Mau nanya ke Pak Tommy aja. Tadi Bapak katakan pendidikan masih diminati. Tapi bagaimana Pak, beberapa anak teman saya itu sekarang lebih senang memilih homeschooling. Homeschooling itu apakah masih termasuk pendidikan atau bagaimana ya Pak? Karena mereka nggak mau sekolah, kemudian homeschooling, kemudian setelah mereka mengikuti homeschooling itu penyesuaian dirinya dan sosialisasinya itu agak terhambat. Mereka cuek, ketemu tamu juga, salaman juga enggak, senyum juga enggak. Itu bagaimana ya Pak Tommy? Dan saya lihat beberapa teman saya dan umumnya tuh para anak pengusaha. Karena dia menganggap saya nggak cari kerja pun usaha ayah saya, ibu saya sudah tersedia, sehingga saya homeschooling aja. Dan homeschooling tuh suka-suka dia yang menentukan gurunya, dia yang memilih, dia yang menentukan waktu. Itu seperti apa ya Pak Tommy ya? Terima kasih Pak Tommy. Dengan homeschooling, Pak Tommy ini bisa cerita banyak sebetulnya Pak Tommy ini ya. Tapi pasti waktunya nggak cukup ya Pak Tommy. Monggo Pak, yang penting-penting diceritakan barangkali Pak Tommy. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Ibu Umi. Kebetulan putrinya saya homeschooling, Bu. Ya. Jadi waktu dia SMA ya, dia homeschooling. Jadi benar kata Ibu tadi bahwa homeschooling itu punya risiko. Punya risiko misalnya untuk
aspek-aspek yang didapat di sekolahan formal. Nah, dari perbandingan saya ya Bu ya, antara homeschooling dengan anak-anak yang tidak homeschooling itu perbedaannya cuma satu. Mungkin beberapa, tapi yang saya amati setidaknya satu, yaitu faktor disiplin. Faktor disiplin. Jadi faktor disiplin atau self-regulation. Nah, tapi faktor disiplin atau self-regulation itu lebih berperan kalau itu tingkatannya SD dan SMP. Kalau dia tingkatannya SMA, faktor disiplin itu tidak terlalu berperan dia. Tetap kembali ke anaknya. Kalau dia sudah biasa disiplin waktu SMP-nya, maka dia waktu dia homeschooling dia akan tetap disiplin. Nah, tadinya saya juga menduga faktor sosial jadi bermasalah, tapi ternyata tidak. Karena faktor sosial itu tergantung value-value yang dimiliki oleh si anak. Jadi yang dimaksud saya itu adalah faktor sosial bukan berdasarkan jumlah teman. Tapi yang seperti Ibu sampaikan tadi, apakah dia menghargai orang lain atau tidak, apakah dia mau berbagi atau tidak, apakah dia rendah hati atau tidak, apakah dia bisa kerjasama atau tidak. Nah, saya melihat anak yang homeschooling tetap memiliki value-value itu. Karena dia punya aktivitas di luar homeschoolingnya. Kebetulan anak saya waktu itu dia ikut nari gitu loh. Dia ikut nari, jadi aktivitas sehari-hari itu dia pakai untuk nari. Akademiknya itu jadi secondary. Jadi secondary. Walaupun sekarang dia kuliahnya jadi juga tetap akademik sih. Kuliahnya sama-sama di psikologi sekarang ini. Nah, maksud saya kekhawatiran itu ada Bu, benar. Tapi kasus by kasus itu tidak terbukti sih Bu. Kasus by kasus, maksud saya tergantung anak-anaknya gitu. Nah, waktu itu kenapa keputusannya adalah untuk homeschooling? Karena si anak minatnya adalah non-akademik. Jadi waktu dia mau masuk SMA, dia minatnya non-akademik gitu. Jadi kita sebagai orang tua, kalau tadi bicara resource, ya kita pikir semua hal asal diminati itu jadi resource gitu. Jadi resource nggak apa-apa juga gitu. Asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan resource tersebut, sumber daya tersebut. Tapi mungkin kasus by kasus yang tadi seperti Ibu Umi sampaikan, putra atau putri temannya Ibu bisa juga seperti itu sih. Ada risiko sih Bu, iya bisa juga sih. Saya tidak membantah, tidak membantah. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Umi. Ya, Bu. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Kita masih punya waktu 15 menit untuk berdiskusi. Atau komoderator Mbak Aya, kalau ada pertanyaan juga boleh, silakan. Ya, Pak Tommy menyambung nih Pak, tadi yang soal akademik dan non-akademik ya. Iya. Di masa sekarang dan yang akan datang itu lebih banyak sekali yang laku ya, non akademik ya Pak, apalagi CNSP sudah mengeluarkan kompetensi tertentu ya Pak. Nah, bagaimana cara sudut pandang dari Pak Tommy ini selaku akademik profesi gitu ya, untuk kedepannya tuh Pak lebih condong ke arah mana sih sebenarnya gitu? Oh, artinya pertanyaannya Mbak Aya adalah di dalam industri bisnis gitu ya, link and match-nya itu sebetulnya apakah dari sisi akademik yang nanti akan lebih menunjang organisasi bisnis atau non akademik? Kira-kira begitu ya pertanyaannya ya? Iya, betul. Karena kalau di industri media pun kita kayak S2, S3 itu masih belum kita utamakan gitu, tapi lebih ke yang non akademiknya itu loh Pak, yang kita kompeten atau tidak kompeten ya Mbak? Certified-nya gitu ya. Oke, sertifikasinya. Atau tidak ya. Oke, saya rasa boleh tanya ke Pak Tommy, arti Pak Tommy tanggapnya seperti apa, tetapi untuk
compare juga, saya coba juga tanya ke Mbak Wulan ini, karena organisasi bisnis ini memang kerap kali, bukan harus gitu ya, dan bukan mesti bahwa certified lebih diprioritaskan dibandingkan dengan akademik, tetapi tampaknya ada paradigma sedikit mulai ngarah ke sana, seperti yang Mbak Aya tadi sebutkan, menyambung pertanyaannya Mbak Aya. Silakan Pak Tommy dulu barangkali Pak. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Made, terima kasih Bu Haya. Jadi mengenai kebutuhan akademik ini saya tetap optimis sih. Kalau untuk level pendidikan sampai dengan SMA, karena itu wajib dan itu adalah skill dasar gitu ya. Kayaknya kecil kemungkinan terdisrupsi, karena itu wajib dan para orang tua khawatir kalau anaknya nggak tamat SMA gitu. Minimal SMA khawatir juga. Bu Wulan khawatir kalau anaknya nggak main-main selama SMP atau SMA, pasti khawatir. Pasti, ayo nak sekolah rajin gitu kan. Nah, nanti kalau untuk S1, kalau S1 ini sebetulnya saya walaupun ada fenomena disrupsi di beberapa perguruan tinggi kadang ditutup gitu ya karena akreditasinya tidak mumpuni, tapi untuk pendidikan yang di institusi yang baik gitu ya, itu masih bertahan kalau menurut saya. Karena kebutuhan masyarakat itu ada. Terus kebutuhan industri juga masih tetap menyebutkan minimal S1 gitu. Betul. Nah, itu selama masih ada dibutuhkan minimal S1, masyarakat kan akan tetap nyari gelar minimal S1 gitu. Nah, mungkin yang pasca itu orang akan nimbang-nimbang perlu atau enggak gitu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tommy ditinjau dari terima sisi kasih, Bu. akademik. Mbak Wulan, bagaimana Mbak Wulan? Masih Ya, perlu baik. nggak sih? Menyambung Mas Tommy, sebenarnya faktanya adalah di job requirements kita masih mencantumkan minimal S1. Iya. User tuh masih nggak pede kalau misalnya saya bilang nih, cari orang sales itu sebenarnya kan kompetensi sales tidak selalu dimiliki hanya oleh orang yang lulusan S1. Orang-orang SMA itu pejuang loh sebenarnya, justru lulusan SMA itu untuk jadi orang sales tuh lebih kenceng, itu ada dan banyak. Tapi juga nggak bisa, itu faktanya ketika nanti masuk ke pengembangan karir dan lain sebagainya, pendidikan lalu dipersyaratkan. Dia akan bisa menjadi manajer kalau dia sudah lulus S1, begitu, itu masih ada. Tetapi sebenarnya kalau bicara kompetensi yang mungkin sekarang diwakili dengan adanya sertifikasi itu, juga faktanya mulai memang dipersyaratkan. Sebagai contoh, kami punya divisi event, di mana divisi event itu hanya bisa mendapatkan deal-deal tertentu ketika penyelenggara event ini lulus sertifikasi MICE gitu. Nah, semacam itu. Lalu ada tertentu deal-deal tertentu yang mensyaratkan bahwa orang yang menyelenggarakan itu harus ada, sekarang ini yang kalau di bidang digital ada yang namanya meta certification. Jadi sekarang beberapa kontrak kerjasama kalau itu urusannya digital menuntut orangnya punya meta certification gitu. Jadi ya memang sudah kalau di industri itu ya put lah ya, kita nggak bisa belum bisa kemudian sepenuhnya yang base akademis ini ditinggalkan, tetapi memang ya sertifikasi sudah mulai menjadi prasyarat untuk ini dan itu. Gitu. Jadi rasanya sih dua-duanya masih harus tetap kita ini ya berjalan baik lah, beriringan dengan baik lah, gitu. Beriringan dengan baik. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Wulan ya. Jadi dengan demikian sebetulnya sudah memberikan insight kepada kita, terutama di dunia pendidikan basisnya basis kompetensi kan gitu kan ya. Supaya tadi sesuai dengan certified yang memang itu sangat dipus oleh regulator. Betul, sekarang regulator itu masalahnya regulator. Nah, sekarang regulasi kita di pendidikan barangkali mungkin lebih mengarah ke sana. Itu mungkin akan lebih link and match. Nah, ya. Combine lah Bapak ya. Combine. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan kepada tiga narasumber kita? Teman-teman mahasiswa nih yang belum bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Tommy, ini menarik sekali bagi saya karena kajian burnout dan work engagement ya itu dikaji dengan
conservation of resources. Ya. Ya. Nah, itu Mbak Lita dan Mbak Tommy barangkali juga bisa jelaskan kepada kita kenapa sih teori itu dipakai untuk menganalisis. Kenapa bukan job demand and job resources misalnya gitu ya. Atau barangkali ada teori-teori lain yang bisa kita gunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi antara burnout dan task performance itu. Ya, jadi menentukan grand teorinya Pak Tommy barangkali Pak. Bisa kita tahu. Silakan Pak. Oke. Saya jawab atau Mbak Lita? Boleh, Mbak Lita gimana? Nah, ya silakan. Ya udah Mbak Lita dulu boleh. Boleh Pak. Jadi kalau ingat-ingat dulu waktu pemilihan teori, memang pada saat itu conservation of resources cukup jadi yang banyak dimention ya Pak di artikel gitu. Jadi itu juga jadi salah satu referensi juga. Mengingat memang kalau dibilang ada teori lain job demand resource itu juga berkaitan sih dengan conservation of resources gitu, dimana kan kalau job demand resource kalau nggak salah itu keseimbangan antara tuntutan dan resources gitu ya. Kemudian ketika resourcesnya itu kurang untuk mengatasi demand-nya, maka kita akan mengalami burnout. Nah sebenarnya kaitannya dengan conservation of resources itu kalau saya bisa memahami ya ketika conservation of resources kan menyatakan ketika kita resource-nya itu berkurang atau menurun, kita akan berusaha untuk menjaga. Nah, memang ada kaitannya mungkin resources itu berkurang karena memang di demand yang cukup berat gitu ya, sehingga terasa resource-nya itu kecil, kurang seimbang gitu, atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan resource-nya itu menurun. Mungkin dari Pak Tommy ada elaborasi Pak mengenai pemilihan teori. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lita. Saya lanjut ya Pak Made ya Ya, melanjutkan. monggo Pak, silakan Pak Tommy. Mbak Lita, jadi ini benar. Saya izin share screen. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa tesis, pemilihan teori ini penting. Apa yang disampaikan oleh Mbak Lita tadi. Jadi kalau cara heuristiknya gitu ya, cara singkatnya, keputusan untuk pakai teori apa sih gitu, itu lihat saja key article sebelumnya. Di previous tadi biasanya pakai apa gitu, pakai apa. Nah, kemungkinan besar benar itu, kemungkinan besar benar, tinggal kita elaborasi gimana sih hakikatnya teori itu gitu. Nah, cara kedua adalah coba memvalidasi gitu. Jadi memvalidasi, mendiskusikan dengan pembimbing, dengan teman, dan juga dengan logika kita sendiri, jangan lupa. Jadi kalau job demand resource theory itu, di sini ada job resource gitu ya. Job resource, di sini ada performance misalnya gini. Nah, job demand, job resource itu biasanya dipakai untuk menjelaskan performance berdasarkan variabel yang saling berinteraksi gitu. Saling berinteraksi. Misalnya ini demand gitu ya. Demand ini misalnya misalnya time pressure gitu. Ini time pressure gitu. Kemudian job resource-nya misalnya di sini ada self efficacy gitu. Nah, self efficacy itu sebagai resource. Nah, ini cocok nih pakai job demand resource model gitu. Tapi kalau modelnya Mbak Lita tadi sebetulnya adalah di sini X, di sini Z gitu ya. Di sini adalah Y-nya. X-nya itu adalah burnout. Ini burnout. Z-nya itu adalah work engagement. Terus Y-nya itu adalah performa. Nah, dari beberapa artikel yang modelnya mediator seperti ini, yang modelnya mediator, biasanya dia pakai conservation of resource theory karena tidak ada interaksi antara job demand, job resource gitu. Kalau dia misalnya dibuat interaksi, baru kita pakai teori job demand, job resource. Tapi ini penjelasannya dari artikel-artikel sebelumnya adalah prinsip kehilangan tadi.
prinsip tadi dia melakukan blocking. Kalau dia kehilangan sumber daya, maka dia menurunkan engagement gitu. Ini burnout-nya naik ya. Dia akan menurunkan engagement. Itu sebagai langkah untuk mengkonservasi energinya dia. Dan dia performance-nya juga turun gitu. Dalam rangka ini mengkonservasi energi ini supaya energi ini tidak banyak terbuang. Nah, ada juga artikel yang di sini adalah positif, variabel positif, Pak. Jadi variabel positif misalnya dia pakai di sini adalah self efficacy gitu ya. Self efficacy di sini work engagement gitu. Nah, dia positif. Nah, ini pakai prinsip invest gitu, Kak. Jadi kalau kita punya energi di sini, energi kita di sini nambah lagi gitu. Jadi kebanyakan yang pakai modelnya mediasi itu kami melihat waktu itu ya, saya sama Mbak Lita diskusi ini pakainya lebih cocok conservation of resource theory, dan di key artikelnya juga tervalidasi itu. Sebetulnya ada teori satu lagi, namanya adalah teori selective optimization with compensation. Itu dari Baltes. Itu temenannya dengan Hopewell tadi. Temen CS-nya itu Hopewell. Dia sering korespondensi segala macam seperti itu. Nah, selective optimization with compensation ini juga mirip-mirip conservation of resource theory. Jadi teori ini berpendapat bahwa menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya usia, supaya kita itu tidak kehilangan resource, kita pilih target yang sesuai dengan usia kita gitu, Pak. Jadi Pak Made, nanti kalau usia makin berlanjut, Pak Made bukannya tidak bisa engage. Tadi pertanyaannya Mbak Maya kan mana yang lebih burnout sehingga tidak engage gitu. Sebetulnya dengan teori ini, selective optimization with compensation, kita tetap bisa memilih kerjaan-kerjaan yang sesuai dengan usia kita gitu. Jadi kita tetap engage, kita tetap perform pada usia perkembangan kita. Nah, itu teori Baltes. Dia melengkapi teori conservation of resource theory gitu. Jadi makin tua usia itu kita sesuaikan pekerjaan kita, sesuaikan target-target kita gitu. Jangan lagi ambil pekerjaan yang ngoyo atau apa gitu. Ya udah kita regenerasi lah, serahkan ke yang lebih muda untuk yang membutuhkan risiko-risiko tinggi atau apa. Oke. Berarti ini teori dalam bahasa Inggris itu adalah teori yang tahu diri lah, kira-kira gitu ya Pak Tommy, yang iya, teori benar, optimization Pak. ini Teori ya. yang tahu diri. Yang makin kita cari tantangan yang sesuai usia kita. Sesuai usia, supaya tetap engage gitu ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, tampaknya kalau kita lanjutkan resources kita akan makin kehilangan nanti nih Pak Tommy ya. Jadi kita tidak bisa tahu diri juga nanti kalau misalnya terlalu malam kita Pak. Ya, jadi karena jam 9 sudah lewat ya, jadi supaya kita tetap punya resource besok untuk bekerja gitu ya. Jadi kita sudahi dulu sampai sini ya. Pak Made, sebenarnya Bu Aya. masih terngiang-ngiang suaranya Pak Tommy gitu kan, menjelaskan itu keren banget. Mbak Bulan juga keren banget, Mbak Lita. Iya. Dilanjut lagi tuh penelitiannya. Iya, betul Mbak Aya. Jadi luar biasa, secara teoritis sudah dikaji dengan beberapa teori tadi itu ya. Tapi Mbak Ulan sudah mengkajinya juga dari sisi praktisnya. Jadi lengkaplah sudah kombinasi kolaborasi antara Untar dengan Apio yang sudah menjadi membuat insight kepada kita. Bu Ehlis, terima kasih banyak dari Apio sudah kita berkolaborasi dengan Apio. Baik, ya teman-teman, sampai di sini dulu.